Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasr Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum masuk ke materi pengajian, ada hal yang ingin saya sampaikan. Bapak dan ibu-ibu, ngaji kita ini kan dijadwal hari Senin dan hari Rabu. Sementara kadang-kadang pas waktunya ngaji Senin atau Rabu itu ada acara atau saya mungkin tidak enak badan begitu ya, sehingga kadang-kadang kemudian lalu kosong. Nah, kalau kosong kan diisi dengan acara yang lain ya, yang malam yang lainnya itu dilakukan pada malam yang saya kosong itu. Nah, untuk ke depan ya, supaya setiap Ahad, setiap pekannya itu ada pengajian, saya berencana kalau misalnya Senin atau Rabu itu kosong, kemudian saya bisa menggantikan hari yang lain ya. Apa itu hari Selasa atau hari Kamis atau hari Sabtu ya. Kalau hari Kamis untuk malam tahlil jangan digeser ya, tidak digeser. Malam Senin juga tidak digeser karena itu sudah tiba ya. Jadi yang selain itu saya kira bisa digeser ya. Jadi begitu. Saya kira begitu ya. Jadi supaya setiap pekannya tidak kosong. Nah, nanti kalau saya mau ngaji, saya ngabari Mas Rifari begitu ya. Wong ini forum-forum kita sendiri bisa kita atur lah ya. Ya. Baik. Bapak dan ibu-ibu, kita melanjutkan kajian kitab Nasr Ibad ya. Yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ke-17 dari bab rubai yang merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa al-ummahatu arba'un. Induk atau pokok atau pondasi itu ada
4 ya. Ummul adwiyatu, ummul adabu, ummul ibadat, ummul adwiyati, ummul adabi, ummul ibadati, dan ummul amani. Jadi pokoknya obat, pokoknya adab, pokoknya ibadah, dan pokoknya harapan. Nah, ummul adwiyah qillatul akli, pondasi atau induk dari obat-obatan itu adalah sedikitnya makan. Lalu kemudian wa ummul adabi qillatul kalam, induknya adab itu adalah sedikitnya omongan. Wa ummul ibadati qillatul dzunub, induknya ibadat itu adalah sedikitnya dosa. Dan yang terakhir ummul amani as-sabr, induknya harapan itu adalah kesabaran. 2 poin yang pertama sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Wa ummul ibadati qillatul dzunubi, dan induknya ibadah qillatul dzunubi adalah sedikitnya dosa. Yang Nawawi kemudian memberikan penjelasan singkat, fadzunubu, maka dosa itu tanfil ibadah, meniadakan ibadat, allati hiya ta'zimullah ta'ala, yang ibadah itu adalah merupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadat itu di sini dimaknai sebagai pengagungan terhadap Allah, ya. Dan induk dari ibadah itu adalah sedikitnya dosa. Baik, mari kita kaji lebih lanjut mengenai bagaimana sedikitnya dosa itu menjadi induknya ibadah, menjadi pokoknya ibadah. Bapak dan ibu-ibu, ya, kita semua sudah tahu ya bahwa yang namanya agama itu kan isinya ya, itu secara garis besar boleh dibagi menjadi 2 ya. Yakni ada perintah dan ada larangan. Yang perintah itu harus dikerjakan, yang larangan harus ditinggalkan. Nah, oleh karena itu makanya sering disebut ya bahwa yang namanya takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah itu ya isinya 2 itu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu. Ya. Ya, jadi kalau orang kok sudah bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wah itu sudah bertakwa dia, sudah beribadah kepada Allah dia. Ya. Nah, dalam ajaran Islam terkait dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu prinsipnya berbeda. Kalau melaksanakan perintah itu prinsipnya mastata'tum, semampumu. Jadi kalau tidak mampu itu ya tidak usah dilaksanakan, kalau tidak mampu ya. Itu perintah.
Contohnya apa misalnya? Perintah zakat. Zakat itu hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah berzakat. Itu prinsip di dalam melaksanakan perintah. Ya. Puasa itu bagi yang mampu. Ya. Kalau sedang sakit atau sudah sangat tua, apakah harus puasa? Tidak, boleh tidak puasa. Ya. Haji, pasti ya bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu ya tidak usah pergi haji. Jelas ya. Jadi kalau terkait dengan melaksanakan perintah itu prinsip pelaksanaannya itu adalah semampunya. Ya. Menurut kadar kemampuan kita. Sholat itu bagi yang mampu berdiri. Ya. Bagi yang tidak mampu boleh duduk, tidak mampu duduk boleh tiduran bahkan. Ya, begitu ya. Nah, saya kira ini jelas ya, semua sudah paham ini. Ya. Nah, kalau dalam hal menjauhi larangan, ya, itu prinsipnya total itu, tidak boleh semampunya, itu tidak ada itu ya. Ya, zina itu dilarang, ya sudah total ya, tidak ada kok kemudian bagi yang tidak bisa meninggalkan berzina lalu boleh, itu tidak begitu ya. Ya siapa saja pokoknya ya total ya, tarku kulluh, meninggalkan semuanya, tidak boleh kok kemudian ada yang boleh, itu tidak ada itu ya. Mencuri itu juga begitu ya, total tidak boleh itu ya, tidak ada pengecualian maksudnya ya, itu tidak ada pengecualian ya. Kalau zakat, puasa, haji tadi kan ada pengecualian bagi yang tidak mampu, tapi kalau dalam hal meninggalkan larangan, itu total sifatnya ya. Jelas ya ini ya, saya kira ya, jelas sekali ya, jelas ya, jelas ya. Tidak bisa, waduh saya itu bolehlah untuk ikut ajaran Islam itu meninggalkan ini, meninggalkan siap, tapi kalau meninggalkan zina itu saya belum bisa, tidak boleh itu ya, tidak boleh ya, tidak boleh ya, tidak boleh itu ya. Saya bolehlah mengikuti ajaran Islam, tapi kalau untuk berhenti dari minum-minuman keras saya tidak bisa. Jadi tolong saya diberi pengecualian untuk bisa minum minuman keras ya. Tidak bisa itu ya, tidak bisa. Jadi sekali lagi kalau dalam hal menjauhi larangan sifatnya total ya, keseluruhan tidak boleh. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya makanya sudah tepat ya kalau Kanjeng Nabi Muhammad tadi itu menyatakan bahwa yang namanya ummul ibadat itu adalah qillatul dzunub itu ya. Jadi yang namanya induknya ibadah itu ya sedikitnya dosa itu ya. Meninggalkan dosa itu ya. Karena apa? Karena tadi itu ya, kalau untuk melaksanakan perintah yang berakibat pahala itu sifatnya semampunya menurut kadar kemampuan, tapi kalau meninggalkan larangan itu sifatnya menyeluruh. Itu menjadi dasar itu ya. Makanya Nabi ketika memberikan nasihat kepada Abu Hurairah yang nasihatnya ada 5 poin itu ya. Itu diantaranya salah satunya adalah ittaqil maharima takun a'badan nas ya. Jagalah yang haram-haram itu ya. Berarti tidak melakukan yang dilarang ya. Kalau kita bisa menjaga dari yang haram yang dilarang oleh Allah, Nabi menjamin kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah ya. Jadi sekali lagi ya, dengan meninggalkan yang haram itu berarti sudah dianggap
beribadah dengan sungguh-sungguh itu, bahkan menjadi paling beribadah di situ. Ya. Karena apa? Karena tadi ya, yang pokok itu sudah dilaksanakan, tinggal menambah tadi itu. Ya, yang perintah-perintah itu menurut kadar kemampuan dan menurut kesempatan itu tadi. Ya. Nah itu. Lah yang menarik ya, ini Nabi menggunakan istilah qillatul dzunub ya, jadi sedikitnya dosa. Loh, kenapa kok tidak bersih dari dosa sama sekali? Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu siapapun orangnya tidak mungkin ya kemudian lalu bebas dari dosa sama sekali itu. Ya ada dosa tapi sedikit, pernah maksiat tapi ya tidak banyak. Kalau masih mau disebut sebagai manusia ya. Sebab hanya Nabi saja yang memang tidak pernah berbuat dosa. Karena Nabi itu maksum ya, terjaga dari berbuat maksiat. Nah kita manusia biasa itu kan enggak. Ya, tidak terjaga dari perbuatan dosa sehingga ya wajar punya dosa, tetapi ya jangan banyak-banyak lah, ya sedikit saja. Jadi kita seorang muslim itu memang sekali lagi tidak dituntut sama sekali tidak punya dosa itu enggak, karena kita ini manusia. Ya. Makanya dalam surat apa itu ya? Surat lupa saya ya, dalam surat apa itu yang menceritakan tentang kelompok orang-orang yang sudah diwarisi Al-Qur'an itu. Thumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum muqtasid wa minhum zalimun nafsi wa minhum sabiqun wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair bi idznillah. Ya. Surat apa, Mas? Lupa juga. Yang hafid aja lupa ya suratnya ya. Ya enggak apa-apa, yang penting nama suratnya lupa enggak apa, yang penting ayatnya enggak lupa ya. Ya. Nah dalam ayat itu ya, itu Allah mengingatkan kepada kita, Al-Quran itu kemudian diwariskan kepada hamba-hambaku yang terpilih ya. Nah hamba yang terpilih itu pun sifatnya masih ada 3 kelompok. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Jadi orang yang sudah menerima Al-Quran, sudah diwarisi Al-Quran aja itu masih ada 3 kelompok itu. Fabiduhum dzalibul nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Itu oleh para mufassir ditafsirkan sebagai orang yang sudah beriman pada Al-Quran tapi belum mau menjalankan kehidupan sebagaimana dituntun Al-Quran, sehingga dalam kehidupannya itu antara dosanya dengan pahalanya atau amal buruknya dengan amal baiknya itu masih banyak amal buruknya ini. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak yang seperti itu? Wes Islam, wes beriman pada Quran tapi perbuatannya ini isih akeh perbuatan jeleknya ketimbang perbuatan baiknya. Ada enggak? Ada. Oh, masih banyak malahnya. Banyak ya. Tapi sudah lumayan kan, sudah beriman pada Qurannya, sudah Islam ya, itu sudah lumayan. Tapi kok nyatanya kok masih ya enggak ya begitu ya. Nah kelompok yang kedua itu wa minhum muqtasid, yang sedang-sedang, yang pertengahan. Yang pertengahan itu ya itu orang yang sudah berislam, sudah beriman dengan Al-Quran, tapi juga belum sepenuhnya itu serius menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sehingga akhirnya kehidupannya itu antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu masih imbang itu, 50-50 itu. Ya, masih draw itu ya. Ya ke masjid, sholat, ya puasa, tapi masih maksiat terus. Ya. Ada yang seperti itu. Masih ada juga. Ya. Kalau yang tadi itu maksiatnya jalan terus, tapi ibadahnya tak tahu. Kira-kira begitu. Atau kalau pernah ya paling setahun sekali itu kira-kira pasti. Hari raya begitu ya kira-kira ya.
Nah, yang ketiga itu yang ideal ya. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini oleh para ulama ditafsirkan sebagai orang yang sudah berislam, beriman pada Al-Quran, betul-betul menjalankan Al-Quran, sehingga antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu banyak perbuatan baiknya. Ya masih berbuat buruk, yang namanya manusia ya masih sok salah, ya, sok berbuat buruk, tapi sedikit. Yang banyak adalah perbuatan baiknya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya. Sabiqum bil khairati biidznillah. Ya. Jadi menarik ini ya. Nabi menggunakan qillatul dzunub, sedikit dosa, ya. Tidak punya dosa sama sekali ya ini ya. Nah, orang yang sudah sedikit dosanya itu sudah dianggap sudah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mau disebut sebagai ahli ibadah itu ya pokoknya ya itu tadi, justru menyedikitkan dosa dulu, tidak bermaksiat dulu, baru kemudian beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Begitu. Dan ini juga sejalan dengan kalau kita melihat konsep di dalam tasawuf itu ya, yang namanya pendakian spiritual itu juga dimulainya ya dari penghilangan dosa itu. Ya. Makanya dalam tasawuf itu kan pendakian spiritual itu kan ada 3 itu ya. Ya. Apa saja itu? Takhalli bilha, takhalli ya. Lalu kemudian tahalli bilha ya, dengan ha. Nah, lalu kemudian tajalli dengan jim. Ya. Hampir mirip itu ya. Kalau salah menempatkan titik bisa salah itu ya. Jadi yang pertama apa? Takhalli dengan ha. Yang kedua tahalli dengan ha. Yang ketiga tajalli itu dengan jim. Nah, takhalli itu tahap pertama. Jadi orang kalau bertasawuf itu yang pertama-tama dilakukan itu takhalli. Takhalli itu pengosongan. Dikosongkan dari apa? Dari dosa tadi itu. Jadi makanya dasarnya itu yang menjadi pondasi atau menjadi induk itu ya tadi sedikitnya dosa itu. Jadi takhalli, dikosongkan dulu dari dosa. Makanya kalau orang bertasawuf itu biasanya yang pertama sekali ya taubat, ya taubat, ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengosongkan dosa. Dosanya dihilangkan dulu, ya. Nah, kalau sudah bersih, baru kemudian diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, yaitu dengan tahalli. Tahalli itu menghias diri. Dan menghiasnya dengan apa ya? Dengan perbuatan baik itu. Ya, jadi dasarnya itu dikosongkan dulu perbuatan-perbuatan yang buruk, dibersihkan dulu, baru kemudian dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak yang baik, ya, sabar, syukur, tawakal, ya, dan seterusnya itu yang banyak sekali itu ya, makom-makomnya itu ya. Lalu baru kemudian yang terakhir tajalli. Tajalli itu ketika ada penampakan ya mengenai kebenaran itu di hadapan orang yang mencari kebenaran itu. Dan kebenaran itu tersingkap sedemikian rupa sehingga kemudian disebut dengan mukasyafah itu, terbukanya hijab itu. Ya, begitu. Jadi sejalan ya, makanya jadi antara qillatul dzunub tadi ya, sedikitnya dosa sebagai sebagai ummul ibadat tadi itu, sebagai pondasi, sebagai induk dari ibadat itu ya. Ya, lalu tadi ada hadis yang menyatakan ittaqil maharim takun abadan nas ya. Kalau kamu bisa menjauhkan atau menjaga yang haram, kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah yang terbaik. Nah, ini juga sama ya. Terkait dengan pendakian spiritual di dalam tasawuf itu
sekali lagi ya, takholli, menghilangkan dosa, pengosongan dari dosa itu menjadi pondasi juga, menjadi pendakian pertama juga. Ya, begitu. Ya, perumpamaannya sering diumpamakan dengan apa namanya ya. Hati itu kan ibarat bejana ya. Jadi kalau hati itu masih kotor, bagaimana kemudian bisa diberi air yang bersih itu? Tidak mungkin. Ya jadi tetap kotor begitu kan ya. Ya makanya ya bejananya itu sendiri harus bersih betul itu. Ya. Ibarat yang lain ya, hati itu seperti cermin. Cermin itu ya cermin ya, untuk yang kemudian kalau cerminnya itu bersih, dia akan bisa memancarkan sinar memancarkan objek yang diterimanya itu dengan baik ya. Tapi kalau cermin itu sudah kotor, banyak debu, banyak kotoran ya, sehingga kemudian ya cermin itu tidak bisa memantulkan objek yang dihadapkan kepada cermin itu dengan baik ya. Apalagi kalau cermin sudah sampai retak, wah sudah ya. Nah hati itu seperti itu ya. Dalam dunia tasawuf itu hati itu gambarannya seperti itu. Nah makanya harus dijaga bersih ya. Kalau sudah bersih, kalau sudah kotor ya dibersihkan dulu dengan betul-betul taubat. Baru kemudian setelah taubat itu kemudian baru bisa diisi dengan macam-macam ilmu yang merupakan kebenaran sejati itu ya. Kemudian makanya dikenal dengan makrifah itu ya. Mukasyafah, terbukanya hijab itu ya, begitu ya. Baik ya Bapak dan Ibu ya, saya kira pembahasan mengenai ummul ibadat qillatul dzunub ini sudah selesai ya. Jadi sekali lagi ya, yang namanya induknya ibadah itu adalah sedikitnya dosa ya. Makanya kalau kita ini misalnya belum bisa banyak melaksanakan yang diperintah ya melaksanakan kebaikan-kebaikan, setidak-tidaknya itu kita jangan sampai melaksanakan yang dilarang. Setidak-tidaknya kita jangan sampai melaksanakan yang dilarang ya, keburukan-keburukan ya itu ya. Ya ini dalam segala hal, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari ya. Dengan istri, kalau toh kita belum bisa memberikan hal yang baik-baik, yang membahagiakan, setidak-tidaknya ya tidak menyakiti ya, begitu kira-kira Bu ya, begitu ya, kira-kira tuh begitu ya. Nah syukur ya tidak menyakiti dan kemudian bisa membahagiakan. Dengan tetangga juga begitu ya. Kalau bisa sih ya berbuat baik ya, dengan perbuatan baik yang bermacam-macam bentuknya. Tapi minimal kalau toh belum bisa berbuat baik, ojo nganti berbuat yang jahat. Ya udah itu yang paling ini makanya dikatakan sebagai induk itu ya, pokok itu ya karena itu ya. Jadi yang penting jangan menyakiti dulu. Ya. Durung karuan berbuat baik wis menyakiti duluan. Wah, ya wis. Enggak bakal jadi nanti itu ya, gitu ya. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.